Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, berkat inayah dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, pada kesempatan pagi ini apa yang menjadi aktivitas kita dapat kita laksanakan dan kita teruskan, yaitu mengkaji terhadap ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Allah kepada kita, baik itu lewat ayat-ayat Al-Quran maupun juga lewat hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang berbahagia, semuanya itu mudah-mudahan akan dapat memberikan kemanfaatan bagi kita, sehingga segala apa yang sudah ditentukan oleh Allah dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini. Yang berupa perintah dapat kita laksanakan, dan yang berupa larangan dapat kita tinggalkan. Sehingga dengan begitu kita semuanya ini nantinya akan bisa kembali kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal kebaikan yang sudah kita laksanakan, sehingga tidak akan timbul penyesalan-penyesalan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah yang kita kaji beberapa kesempatan kajian kita, yaitu tentang penyesalan yang akan dialami oleh manusia nantinya apabila manusia ini sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pagi ini akan kita baca ayat-ayat yang menerangkan tentang penyesalan yang akan dialami oleh manusia ketika manusia itu menerima catatan amal perbuatan yang sudah dikerjakannya di waktu masih hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu, dan diberikan kitab catatan. Fatarul mujrimina musyfikina
mimma fi, maka kamu akan melihat orang-orang yang durhaka itu merasa menyesal terhadap apa yang ada di dalam catatan amal mereka tersebut. Wayakuluna, dan mereka berkata, ya wailatana, aduh alangkah celakanya aku, mali hadzal kitabi, kenapakah catatan amal ini la yughadiru shaghiratan wala kabiratan, tidak meninggalkan yang besar maupun yang kecil, illa ahsaha, kecuali semuanya itu lengkap terdapat di dalamnya. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang sudah mereka kerjakan, hadira, siap. Hadir di situ, ditulis secara lengkap. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak akan berbuat zalim kepada seorang pun. Jamaah yang berbahagia, sesudah catatan amal itu diberikan kepada semua orang, maka orang-orang yang berdosa mereka sama menyesali terhadap adanya catatan yang begitu lengkap, yang tidak tertinggal satu pun, kecuali tertulis semuanya, sehingga orang-orang yang zalim tersebut, orang-orang yang berdosa, merasa menyesal. Kenapakah catatan amal ini begitu lengkapnya tertulis apa yang sudah kami perbuat di waktu kami hidup di dunia dulu. Jamaah yang berbahagia, hal ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. Jamaah yang berbahagia, di samping itu ada lagi ayat yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah yang menerangkan juga penyesalan yang akan dialami oleh manusia manakala catatan amalnya sudah diberikan kepadanya. Wa amma man utiya kitabahu bisimali, maka adapun barang siapa yang diberikan kitabnya, kitab catatan amalnya dengan menggunakan tangan kirinya, fayaqulu, maka dia akan mengatakan, ya laitani lam utiya kitabiyah, alangkah menyesalnya aku jika sekiranya aku tidak diberikan catatan amalku ini. Walam adrima hisabiyah, dan aku tidak percaya, tidak tahu, tidak mempercayai tentang adanya hisab. Ya laitaha kanatil qadiyah, aduh alangkah senangnya
apabila kematian itu menjadi sesuatu yang sifatnya memutus, sudah mati berarti sudah selesai, tetapi kenapa urusannya masih ada, dan urusan tersebut justru lebih rumit daripada apa yang terjadi sebelumnya. Ma'agna anni maliyah, tidak berguna bagiku harta bendaku. Halaka anni sultaniyah, habis hilang kekuasaan daripadaku. Kalau dulunya aku punya harta banyak, kalau dulunya aku berkuasa, tetapi sekarang harta dan kekuasaan itu tidak bisa aku banggakan, tidak bisa menolong kepadaku terhadap urusan yang aku hadapi. Sesudah datangnya kematian ini, jamaah yang berbahagia, penyesalan-penyesalan ini pasti dan pasti akan dirasakan oleh semua orang yang mereka itu berbuat kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu selagi kesempatan ini masih kita miliki, makanya kita gunakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah ini dengan kita isi perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga dengan begitu akhirnya tidak akan timbul penyesalan di dalam kehidupan kita, sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Allah. Jamaah yang berbahagia, ini semuanya adalah karena kita semuanya ini terpedaya dengan kehidupan dunia. Kita menganggap bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah segala-galanya, sehingga apa yang mestinya kita perbuat untuk bekal bagi kita semuanya, kalau kita sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kita laksanakan dengan semestinya. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah memperingatkan bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah sesuatu yang menipu kepada kita. Kita ini ditipu oleh gemejarnya dunia, sehingga oleh karenanya kita lupa terhadap hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita baca ini bisa memberikan pelajaran kepada kita semuanya, sehingga dengan begitu kita semuanya ini akan selalu berusaha melaksanakan segala sesuatu yang baik yang akan dapat kita jadikan sebagai bekal kalau nanti kita ini sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya ini ada guna dan manfaatnya. Terima kasih.
akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.